Pemirsa, tim pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi mereka yang menemukan praktik kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, tim pemenangan Pramono Rano menegaskan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan. Tim pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido menyebut ada sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh lawan politiknya. Kubu pasangan Rido bahkan menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi mereka yang menemukan praktik kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Sudah banyak sayembara terkait kecurangan, sudah banyak yang lapor, kita lagi verifikasi, tim hukum lagi bekerja di atas, mereka kita undang, nanti diverifikasi kemana kejadiannya, bagaimana bukti-buktinya, sama bukti lapor ke Bawaslu-nya seperti apa. Baru kita selesaikan haknya dia, kewajiban kita yang menjadi haknya dia. Sementara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno menegaskan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan. Mengatakan bahwa kami seakan-akan mengatur kecurangan yang masif. Ini nggak masuk akal lah. Semua masyarakat juga tahu yang namanya kecurangan masif yang terkait dengan apa yang disampaikan semua dengan skenario-skenario tersebut hanya bisa dilakukan orang-orang atau sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang berada di pihak kekuasaan gitu. Jadi gimana cara ngaturnya bahwa kami ini partai parlemennya cuma satu yang menjadi pendukung yaitu PDI Perjuangan, kemudian ada Hanura dan Partai Umat yang tidak ada di DPRD DKI. Jadi agak sulit lah untuk dipercaya juga lah kisah-kisah seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Intinya ini, namanya masih belum pengumuman, semua orang usaha yaitu sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya, kami bisa yakinkan pada masyarakat bahwa kami tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak punya kapasitas juga atau kemampuan untuk melakukan kecurangan seperti itu. Hingga saat ini, nasib pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 masih menjadi teka-teki. Sebab belum diketahui pertarungan 3 calon gubernur dan wakil gubernur ini akan berakhir dalam 1 atau 2 putaran. Namun berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Hitung cepat menempatkan Pramono Rano di posisi pertama dengan raihan berkisar 49 hingga 50%. Akankah tudingan kecurangan di Pilkada 2024 akan terbukti? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul dan berpeluang menang 1 putaran. Di sisi lain, kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido membuat sayembara berhadiah jutaan rupiah bagi yang menemukan kecurangan di Pilgub Jakarta. Ketua tim pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria, menduga ada kecurangan berupa pemberian sembako hingga politik uang. Riza Patria pun membuka sayembara 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan kecurangan. Pihaknya meminta masyarakat mengambil foto dan video sebagai bukti. Lantas, apa bukti-bukti kecurangan yang dimiliki oleh tim Rido dan bagaimana tanggapan dari tim Pramono Rano? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum UI Titi Anggraini yang sudah bergabung di studio bersama kami. Kemudian ada tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Bang Ramdan Alamsyah, dan tim pemenangan Pramono Rano Charles Honoris. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Bang Ramdan terlebih dahulu. Bang Ramdan, adanya dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta kemarin, indikatornya atau bukti yang dimiliki oleh tim Anda apa saja? Baik, terima kasih Mbak Andromeda dan kawan-kawan. Jadi begini ya Mbak, Jakarta ini kan menjadi salah satu barometer keberhasilan pemilu di skala nasional. Tapi pada faktanya hari ini keikutsertaan
daripada masyarakat itu jauh rendah, dan boleh dikatakan pemilu hari ini keikutsertaannya yang terburuk lah dari adanya pilkada langsung di Jakarta. Nah, kemudian melihat daripada itu, kami juga menelusuri apa sih penyebabnya, kan gitu. Salah satu indikasi kecurangan. Nah, salah satu indikasi kecurangan yang kami temui adalah ketika undangan C6 itu tidak diberikan secara masif seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan kami temui di Jakarta Barat, Selatan, Utara, RT yang setiap hari berinteraksi dengan warga. Mereka tidak bisa dan tidak menerima yang namanya undangan untuk melakukan pencoblosan. Itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Dan kami memfasilitasi juga masyarakat yang memang melihat adanya kecurangan. Salah satunya lagi, Mbak, dan ini dugaannya kuat sekali dan ini ditutup-tutupi. Yang terjadi di Cempaka Putih, ya. Ini Bawaslu wajib ya menggali secara mendalam informasi yang kami terima, dan sudah kami sampaikan juga informasi ini bahwa ada di kotak suara dari Cempaka Putih Barat yang dikirim ke Kecamatan Cempaka Putih, salah satu contohnya ya, tidak disegel dan itu ditutup-tutupi, bahkan ditongkrongi oleh yang namanya Ketua KPU Jakarta kemarin. Tempat yang namanya penghitungan suara yang ada di Cempaka Putih. Ini salah satu contoh yang memang secara masif terjadi. Selain daripada itu, PPS yang boleh dikatakan harusnya mereka adalah petugas malah mencoblos salah satu pasangan calon, dan itu semua sudah beredar. Tidak akan mungkin mau dan pasang badan PPS kalau tidak ada perintah dari atasannya, atau dengan kata lain ini yang ketahuan baru satu gitu loh, dan yang memang yang tidak terlihat banyak sekali masyarakat juga memberikan informasi. Ketika kami menelisik satu persatu sudah ada 2.000 yang kami terima secara langsung, orang-orang yang tidak menerima undangan C6. Nah, pertanyaannya, apakah ini kemudian ada implikasinya terhadap pemilu? Jelas, Mbak. Legitimasi pemilu kada di Jakarta hari ini boleh kata lain dipertanyakan. Bagaimana kualitasnya? Nah, ini juga akan berperan baik nanti ketika etikanya, karena bicara aturan nih, Mbak. Ketika KPU beserta jajaran ke bawahnya tidak menggunakan etika yang baik untuk menyampaikan, untuk mengajak masyarakat. Nah, kita melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di Jakarta ini masif sekali untuk tidak menggunakan hak suara. Dan ini yang selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Dibuatlah satu frame bahwa seolah-olah masyarakat tidak senang dengan adanya 3 pasangan calon. Faktanya bukan itu. Faktanya penyelenggara main-main untuk memberikan surat undangan, dan ini wajib PSU. PSU-nya ini tidak hanya di TPS, Mbak. Ya, Bang harusnya Ramdan, di seluruh Jakarta. Oke, Bang Ramdan, tadi artinya Jelas ada dugaan kecurangan ya yang disampaikan oleh Bang Ramdan. Nanti kita akan coba dalami. Kita ke Bang Charles lebih dahulu, Andro. Kita ke Bang Charles dari tim. Ini TSM, Mbak. Bang Ramdan ditahan dulu. Kita ke Bang Charles dari tim Ridwan Suswono, menemukan banyaknya bukti versi mereka yang sudah dilaporkan ke Bawaslu sampai membuat sayembara. Tanggapan Bang Charles Honoris? Iya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih kepada warga Jakarta karena sesuai dengan hasil rekapitulasi berjenjang per hari ini yang sudah selesai di setiap kecamatan, angka suara yang didapatkan oleh pasangan calon 03 dipastikan menang satu putaran dengan angka 50,07%. Ini bisa dicek oleh masyarakat karena saat ini pun KPU sudah sedang mengupload di situs mereka angka hasil rekapitulasinya ya. Yang kedua terkait dengan tuduhan yang disampaikan oleh Bang Ramdan dan teman-teman dari tim 01, saya bisa pastikan bahwa kita tidak punya kapasitas untuk melakukan manipulasi atau kecurangan di Jakarta. Kita bukan penguasa, kita tidak mengendalikan pemerintah di Jakarta, kita juga bukan partai penguasa di Jakarta,
Jadi kapasitasnya seperti apa? Bagaimana caranya kita bisa melakukan adanya manipulasi besar-besaran di Jakarta. Tadi disampaikan juga oleh Bang Ramdan terkait dengan C6 yang tidak dibagikan kepada masyarakat oleh RT RW. Saya rasa fenomena ini bukan saja terjadi di Jakarta, tetapi di seluruh wilayah Indonesia, di berbagai kabupaten kota, provinsi lain, masyarakat juga menghadapi problem yang sama, adanya kelalaian dari RT RW membagikan C6. Namun perlu dipertegas bahwa C6 itu sifatnya adalah surat undangan, ya, bahwa masyarakat atau calon pemilih ketika tidak mendapatkan C6 tidak juga membatasi haknya untuk bisa memilih di TPS. Masyarakat saat ini bisa mengecek melalui situs dari KPU, mengetahui TPS mana mereka bisa memilih dan bisa datang ke TPS untuk bisa memilih membawa KTP-nya asalkan yang bersangkutan terdaftar di TPS tersebut, ya. Bukan saja yang terdaftar, bahkan yang tidak terdaftar pun ya sudah ada caranya menggunakan C5 datang ke TPS sebagai pemilih tambahan setelah jam 12. Jadi kalau dikatakan ada masyarakat atau calon pemilih yang tidak mendapatkan C6 dan tidak bisa memilih, dan ini adalah suatu gerakan upaya manipulasi atau intervensi atau kecurangan, saya rasa ini sesuatu yang mengada-ada, dan tentunya kami kami merasa ini kan Indonesia adalah negara hukum, ya. Kita punya berbagai mekanisme untuk menyelesaikan berbagai sengketa pemilu, ada Bawaslu, ada Gakumdu. Ya, kami persilakan saja teman-teman 01 untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu, dan kami akan menunggu ya bukti apa saja yang disampaikan, dan kami tentunya siap untuk menghadapinya di proses pilkada ini. Oke, baik. Untuk Mbak Titi, dalam proses pilkada Jakarta pada tahun ini, apakah memang ditemukan adanya sejumlah pelanggaran atau kecurangan, atau gimana Mbak Titi? Ya, kalau pelanggaran pasti ada ya. Hampir tidak ada pilkada tanpa pelanggaran. Tapi kemudian yang kita harus pastikan kan dugaan pelanggaran itu harus ditopang oleh alat bukti atau kemudian hal-hal yang menjadi pendukung. Pertama begini, kita punya institusi yang namanya pengawas pilkada, pengawas pemilihan, yaitu Bawaslu beserta jajaran. Meski demikian masyarakat memang tetap ambil peran. Yang paling bisa sebenarnya menjadi garda terdepan dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran itu adalah tim pasangan calon, karena mereka punya infrastruktur sampai ke TPS yang namanya saksi. Menyelenggarakan sayembara satu sisi bagus, tapi ini juga sebenarnya menjadi evaluasi bagi tim paslon. Di mana tim paslon selama ini, apalagi kemudian misalnya partai politik pendukungnya besar. Mengapa sampai harus melibatkan masyarakat untuk menemukan kecurangan? Apakah struktur politik yang ada sebagai pengusung pasangan calon tidak cukup memadai untuk menemukan itu langsung? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana tim dari pasangan calon juga sudah bekerja untuk melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan tahapan dan melaporkan dugaan pelanggaran yang didapati. Jadi tadi contoh ya soal tidak mendapatkan formulir pemberitahuan. C6 ya. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi penghambat untuk menggunakan hak pilih. Kalau bisa digunakan, ternyata ada kesengajaan untuk tidak mendistribusikan, jelas itu pelanggaran. Kalau kesengajaan tidak mendistribusikan. Yang kedua, dampak yang dirasakan pemilih ketika dia tidak menerima, apakah itu diikuti dengan misalnya tidak menggunakan hak pilih. Itu semua harus dibuktikan, begitu harus ada kemudian laporannya dan seterusnya. Paling penting adalah ini bukan sekedar sayembara, tapi kita ingin bagaimana setiap pelanggaran itu mendapat efek jerah. Mbak Titi, maksud kami apakah butuh bukti yang sangat masif agar bisa menganulir hasil yang sudah keluar yang harus ditemukan oleh 01? Ya. Kalau soal pelanggaran ini satu sisi bukan soal masif atau tidak. Setiap pelanggaran tentu harus kita tindak dan mendapatkan efek jerah. Tapi kalau ingin misalnya mengubah apakah dampak terhadap pemungutan suara ulang di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya harus berpengaruh terhadap perolehan suara yang bisa berdampak, karena ini selisihnya agak besar ya, pada masuk ke putaran kedua. Jadi itu yang kemudian memang harus dibuktikan. Tidak bisa misalnya kasus yang sporadik kemudian berdampak pada perintah pemungutan suara ulang. Dia harus betul-betul berdampak yang disebut dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mengubah konstelasi
apakah pilkada akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran untuk saat ini. Oke, jadi yang harus dibuktikan adalah apakah dugaan pelanggaran ini bisa berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pilkada. Ini menarik, saya menuju ke Bang Ramdan dulu. Bang Ramdan, tadi ada beberapa indikator dugaan kecurangan yang disampaikan oleh Bang Ramdan. Ini buktinya apa, Bang? Berupa dokumenkah atau apa? Spesifiknya? Jadi begini ya. Yang namanya tadi kecurangan dan pelanggaran itu kan tidak spesifik satu case. Artinya banyak. Nah, yang kami sangat soroti hari ini kan juga informasi yang kami dapat setelahnya ada sayembara, Mbak. Apa itu yang kami dapat? Secara masif, terstruktur. Bahasa terstruktur adalah hampir di seluruh TPS, Mbak. Ada yang namanya surat undangan tidak diberikan oleh penyelenggara. Kurang bagaimana lagi tuh, hampir di seluruh TPS. Ini ada yang namanya C6 tidak diberikan. Tersistem, terstruktur, sistematis. Ya, sistematis. Kenapa? Yang memegang itu adalah orang-orang yang memang punya kekuasaan. Dalam orang ini bisa diundang atau tidak. Mampu dia berjalan, tapi dia tidak mau jalan. Atau dengan kata lain, ya, poin soal TSM ini harus dijelaskan secara lengkap dan mendalam. Sesaat lagi kita harus jeda dulu, Bang Ramdan. Hanya di Kabar Petang, pemirsa. Sebelumnya Bang Ramdan mengatakan ada temuan TSM, tapi kami ingin tahu sudah berapa banyak laporan sayembara ini, Bang. Keterlibatan masyarakat yang sudah masuk ke paslon 01, Bang Ramdan. Ya, baik. Jadi begini ya, sekali lagi. Yang kami katakan, pelanggaran itu tidak hanya dilakukan dalam arti kata hanya peserta, penyelenggara juga bisa dikatakan bisa melanggar, kan begitu. Maka yang banyak kami temui hari ini adalah tanda kutip bahwa tidak adanya, sekali lagi, ini jangan dianggap remeh nih, C6 itu dianggap udah biasa saja. Kalau memang se-Jakarta dari 4 juta yang ikut, kemudian peserta yang melakukan pencoblosan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Ini kan menjadi kualitas demokrasi kita menurun. Nah, sekali lagi yang kami fokuskan hari ini dan saat ini adalah yang dilakukan oleh penyelenggara secara tersistem dan masif hampir di seluruh wilayah. Tidak adanya benar-benar mengajak masyarakat, tidak adanya surat undangan C6 ini diberikan secara masif. Yang seharusnya dilakukan oleh RT, yang seharusnya kemarin-kemarin dilakukan oleh orang-orang yang memang mengerti ruang lingkup wilayahnya, ini dilakukan bukan oleh orang-orang itu gitu loh. Bang Ramdan. Itu satu. Nah, yang kedua nih, kalau bicara pelanggaran, yang di Pulau Seribu, contoh pelanggaran ditemukannya sembako. Alasannya adalah, oh ini buat bazar sebelumnya. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Contoh, hari H-nya atau sebelum hari H tiba. Ini dianggap buat bazar atau dibuat untuk kegiatan pada saat kampanye. Inilah yang saya katakan banyak hal yang sedang dilakukan, kelucuan-kelucuan yang dipertontonkan kepada masyarakat. Kualitas kita, penyelenggara kita menurun, peserta ya. Oke, Bang Ramdan, tadi kan sejumlah dugaan kecurangan sudah disampaikan. Bang Ramdan, sejumlah dugaan kecurangan sudah disampaikan, tapi kita ingin fokus tadi, pertanyaan dari Andro belum terjawab. Jadi, sayembara yang dilakukan oleh tim Bang Ramdan, ini sudah ada laporan dari masyarakat yang masuk belum? Sudah, sayembara itu kita buat kepada seluruh masyarakat. Baik itu tim, relawan dan sebagainya. Banyak masukan dan kami pun sudah melalui mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan, yakni melaporkan kepada Bawaslu. Kembali kami bukannya menentukan bersalah atau tidak bersalah. Kami hanya memfasilitasi orang-orang yang selama ini berpikir sulit untuk memberikan pelaporan. Maka laporan itu semua kita akumulasikan, kita laporkan kepada Bawaslu. Akhirnya apakah Bawaslu memberikan
keputusan seperti apapun ya kembali kepada Bawaslu yang punya kewenangan. Artinya sayembara itu berjalan dan efeknya adalah hari ini kita banyak menemui kecurangan-kecurangan dan seluruh kecurangan dan kecurigaan bahkan kepada penyelenggara yang tidak netral, penyelenggara yang sengaja menyimpan atau tidak menyebarkan C6. Ini kan merusak demokrasi, itu juga sudah kita laporkan. Bahkan masyarakat kita antarkan. Ini bukan tentang uang 10 juta dalam arti sayembara yang kita berikan, tapi bagaimana peran serta masyarakat akhirnya dengan adanya sayembara yang kami lakukan, mereka ikut serta dan mereka mau melapor. Ini loh, artinya sudah ada laporan dari masyarakat yang masuk, kita tangkap poinnya, kita menuju ke Bang Charles. Bang Charles boleh keberatan dengan adanya sayembara ini, singkat boleh Bang Charles sebelum ke Mbak Titi? Iya, kita nggak punya kapasitas untuk melakukan manipulasi atau intervensi pilkada secara masif. Sekali lagi, kita bukan penguasa di Jakarta, kita tidak mengendalikan pemerintahan maupun bukan pun partai penguasa di Jakarta. Yang kedua terkait dengan C6 yang saya sampaikan tadi, ini tidak hanya terjadi di Jakarta bahwa ada kelalaian RT RW membagikan C6 kepada calon pemilih, tidak menggugurkan hak pemilih untuk bisa menggunakan suaranya di TPS. Dan saya sendiri sebetulnya kemarin hampir nggak terima C6. H-1 itu saya ngejar ke RT saya, C6 saya di mana baru disampaikan. Dan bagaimana Anda menyimpulkan bahwa mereka-mereka yang tidak mendapatkan C6 itu sudah pasti milih 01. Kalau dikatakan masyarakat Jakarta banyak yang tidak mendapatkan C6, saya juga bisa mengatakan bahwa saya juga dirugikan, kami juga dirugikan, 03 juga dirugikan. Karena bisa saja calon pemilih kami tidak datang ke TPS, tidak mengetahui TPS-nya, ya karena tidak mendapatkan C6. Tetapi sekali lagi tidak mendapatkan surat undangan, tidak juga menggugurkan haknya untuk memilih. Masyarakat juga selama ini bisa mengecek melalui situs KPU untuk mengetahui di mana TPS-nya, datang ke TPS, menggunakan KTP-nya untuk memilih apabila terdaftar di sana. Dan apabila tidak terdaftar, bisa menjadi pemilih tambahan setelah jam 12 dengan menunjukkan KTP elektroniknya. Jadi sekali lagi, alasan bahwa tidak dibagikannya C6 di berbagai wilayah di Jakarta adalah sesuatu yang masif. Kecurangan masif itu suatu hal yang mengada-ada. Ya karena mungkin pasangan 01 saat ini sudah tahu dan sudah sadar bahwa hasil rekapitulasi secara nyata menunjukkan bahwa pasangan calon 03 menang dalam satu putaran dan oleh karena itu saat ini sedang mencari-cari saja alasan dan berbagai macam cara untuk memperpanjang kontestasi. Walaupun kita sadar hari ini ya masyarakat Jakarta sebetulnya sudah cukup lelah dengan adanya perseteruan politik ya dan sebetulnya ingin adanya pemerintahan yang baru dan segera bisa bekerja untuk melayani masyarakat di Jakarta. Sama-sama menunggu ya bagaimana proses pembuktiannya. Kita menuju ke Mbak Titi. Anda? Ampuh dan efektif sayembara ini Mbak Titi? Ya sayembara ini sebenarnya juga jadi, karena kami ada di luar ya, ini juga sebenarnya jadi catatan bahwa paslon sendiri ya kurang percaya kepada timnya sampai harus melibatkan masyarakat dan itu harus diganjar sejumlah uang ya. Sebenarnya kalau ikatan ideologinya kuat tanpa ada uang pun masyarakat pasti akan berbondong-bondong melaporkan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah sayembara ini apakah misalnya pelapor harus melengkapi alat bukti dan lain sebagainya. Karena ketika melapor ke Bawaslu itu juga harus ditopang oleh minimal 2 alat bukti. Dan juga jangan sampai kemudian sayembara-sayembara model ini justru melemahkan pengawasan oleh institusi formal yaitu Bawaslu. Nah yang ketiga adalah memang tidak membagikan formulir pemberitahuan itu adalah pelanggaran administrasi. Tapi harus dilihat juga apakah dia berdampak pada perolehan suara dan punya intensi untuk berbuat curang. Kalau pelanggaran administrasi dia ada sanksinya sendiri. Tapi kalau kemudian sengaja bermotif untuk menghilangkan hak pilih, baru dia merupakan tindak pidana. Jadi dalam konteks ini saya kira satu semangat untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran itu harus didukung. Tapi yang kedua jangan sampai juga kemudian ini menjadi seolah-olah sebagai tindakan untuk mendelegitimasi proses. Di sisi lain juga penyelenggara harus berbenah. Kenapa sampai ada surat pemberitahuan atau formulir pemberitahuan yang tidak dibagikan dan itu juga harus ada evaluasi. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara soal kecurangan dia tidak bisa hanya asumsi. Dia harus ditopang oleh pembuktian yang memadai. Adanya pembuktian itu nanti kita sama-sama akan mengawal bagaimana